Bahkan ada yang kemudian kemarin dia dari DPR begitu ya, terus kemudian mengajukan anggaran katanya itu. Nah, tahu-tahu kemudian setelah selesai dari DPR itu dia diganti. Dicopot. Jawabannya mungkin guyon ya, tapi kalau dalam komunikasi publik itu tidak pernah bisa dilepaskan dari makna-makna yang sifatnya simbolik ya. Dia jawabnya begini, saya beberapa waktu yang lalu kan presentasi bagus. Mungkin karena itu kali, gitu kira-kira. Orang juga bertanya-tanya, kok mengganti tapi nggak siap gitu. Sehingga kemudian jadi ad interim. Kalau dari sisi pencitraan, Presiden punya respon ya terhadap itu. Tapi, tapinya ini saya katakan di beberapa media kemarin itu bahwa ini itu tetap tidak bisa dilepaskan dengan sikap yang reaktif dan parsial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Royah TV, sebagaimana kita ketahui bersama di hari Senin yang lalu bahwa Prabowo mengumumkan adanya reshuffle kabinet. Ini selang beberapa hari sebelumnya Indonesia menghadapi Agustus Kelam, di mana demonstrasi besar-besaran sampai di beberapa kota terjadi pembakaran, kerusuhan dan sebagainya. Bahkan juga 10 nyawa melayang dalam peristiwa tersebut. Apakah reshuffle kabinet ini adalah jawaban dari acara atau dari kejadian kerusuhan seperti itu? Kita akan bahas. Oleh karena itu pemirsa, di acara spesial interview Royah TV, kita akan mengambil tema ada apa dengan reshuffle kabinet. Bersama siapa? Oke, kita akan sama-sama kenalkan di segmen nanti. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Seperti disampaikan di awal tadi, bahwa spesial interview hari ini akan membahas tentang ada apa dengan reshuffle kabinet Prabowo. Bersama siapa? Dengan Ustadz Dr. Muhammad Rian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Aduh, semangat sebagai warna merah bajunya. Ya. Membara. Membara. Ya Ustaz, sebagaimana tadi disampaikan, ini saya ucapkan terima kasih juga sudah bisa di studio Royah TV ya, di tengah kesibukan ngisi TikTok ya Ustaz. TikToknya apa Ustaz namanya? Dr. Rian. Dr. Rian. Ini pemirsa ya. Tolong di follow nih. Mungkin lebih tepatnya Dr. Rian. Dr. Rian. Ya. Oke ya. Melek politik ya Ustaz ya? Ya. Ya silakan nih pemirsa di follow. Nih luar biasa nih Ustaz ya. Baik Ustaz, sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa ada reshuffle setelah terjadi kerusuhan besar-besaran. Bahkan juga salah satu yang di reshuffle itu yang kemarin di Jarrah. Ini ada apa? Nah, pertanyaannya gitu. Apakah reshuffle itu ada sesuatu yang biasa saja? Atau reshuffle ini sesuatu yang luar biasa? Tafadhol Ustaz, sampaikan kepada pemirsa Royah TV. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Ponsen dan juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kalau kita bicara tentang reshuffle kabinet itu sebenarnya sesuatu yang biasa. Gitu ya. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya bagian dalam konteks demokrasi itu adalah bagian hak dari prerogatif presiden. Jadi presiden mau bongkar pasang kapanpun gitu ya, itu sebenarnya sesuatu yang biasa gitu. Karena kan dia intinya pengen ada tentu pembantu-pembantu yang
sesuai dengan apa yang kemudian dia inginkan ya dalam konteks visi misi begitu ya. Dalam konteks ini juga sama, Pak Prabowo ya, Pak Jokowi sebelumnya itu juga sama kan, bongkar pasang dengan berbagai alasan lah begitu kira-kira. Nah, yang kedua yang membuat mungkin tanda kutip agak luar biasa, tadi biasa ya, menjadi agak luar biasa itu karena mungkin sebenarnya banyak pihak yang tidak tahu gitu ya, kenapa kemudian dilakukannya sekarang. Bahkan termasuk menterinya sendiri yang diganti, ada yang informasinya itu 1 jam sebelum kemudian direshuffle itu, artinya pelantikan itu baru diberitahu, gitu, baru tahu maksudnya. Bahkan ada yang kemudian kemarin dia dari DPR begitu ya, terus kemudian mengajukan anggaran katanya itu, nah, tahu-tahu kemudian setelah selesai dari DPR itu dia diganti, dicopot, gitu. Mungkin dia ini juga akhirnya, juga. Tapi mungkin juga ada yang ya merasa sangat percaya diri gitu ya, sehingga kemudian itu terlihat ya, salah satu menteri misalnya ya ketika ada yang nanya nih misalnya gitu, kenapa Anda dipilih gitu, jawabannya mungkin guyon ya, tapi kalau dalam komunikasi publik itu tidak pernah bisa dilepaskan dari makna-makna yang sifatnya simbolik ya. Dia jawabnya begini, saya beberapa waktu yang lalu kan presentasi bagus, mungkin karena itu kali, gitu kira-kira. Jadi maksudnya menunjukkan kepedean dirinya, kenapa gitu. Karena dia juga tidak tahu ketika diundang itu katanya ya, ini pengakuan mereka, katanya tidak tahu mau ditugasi apa gitu kira-kira. Gitu. Dan yang mungkin luput dari banyak pemirsa barangkali itu dilakukannya tanggal 8 Kang Ponsen. Antum tahu ya Kang Ponsen, tanggal 8 itu bermakna khusus itu untuk Prabowo. Gimana? Karena dia kan selama ini 08. Selama ini ya gitu. 08 itu maksudnya dia senantiasa dekat dengan nomor itu gitu ya, angka tersebut. Ya dari dulu sejak dia di militer sampai kemudian ketika di pencalonan presiden kemarin begitu ya. Sehingga kemudian mungkin orang bertanya-tanya kenapa tanggal 8? Saking mungkin orang bertanya, tanggal 8 ternyata masih ada juga yang pos menteri yang masih kosong. Maksudnya secara definitif sudah di reshuffle, tapi kemudian masih penggantinya belum ada. Penggantinya masih belum jelas siapa. Sehingga ngejar tanggal 8. Nah, ngejar tanggal 8 mungkin. Gitu ya. Karena saking kemudian keramatnya di situ, nomor tanggal 8. Ya, sehingga orang juga bertanya-tanya kok mengganti tapi nggak siap gitu. Sehingga kemudian jadi ad interim. Tapi kemudian ada juga yang sama sekali belum jelas. Masih kosong ya. Artinya tentu sudah ada mungkin kandidatnya, cuman keputusannya belum bulat. Sebagian orang mengatakan mungkin deal-dealnya gitu ya belum selesai gitu ya. Karena jangan lupa seperti yang saya sering sampaikan, di dalam politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah, itu artinya yang kita lihat di panggung depan ini ada yang sudah terisi, ada yang belum, mungkin ada yang waiting gitu ya kira-kira. Bisa jadi mungkin di panggung belakang belum selesai apa yang kemudian didealkan tadi itu. Jadi sekali lagi konteksnya itu adalah tanda kutip ini ya, sedikit luar biasa itu karena tidak diduga, dan yang kedua Kang Ponsen itu mungkin orang tidak akan bisa melepaskan dari apa yang terjadi ketika tanggal 25 sampai kemudian akhir ya, Agustus kemarin, yang kemudian oleh media itu banyak dirumuskan begitu kira-kira menjadi Agustus kelabu ya, 2025 ini. Artinya apa? Di situ ada demonstrasi, kemudian karena ada ya boleh dibilang tadi ya perusuh begitu ya, ada, kalau saya sering menyebutnya sebagai penumpang gelap gitu ya, dark rider-nya itu, akhirnya kita bisa melihat di situ ada yang dirusak, dibakar, bahkan dijarah begitu ya, sehingga kemudian tadi orang pasti mengkaitkan itu karena kemudian mahasiswa khususnya itu kan memberikan tuntutan yang nanti kita kenal, mungkin nanti kita bisa singgung itu 17+8 itu. Betul. yang sebenarnya kalau kita baca secara cermat itu tidak ada secara khusus sebenarnya, cuman maksudnya tidak ada khusus dari dalam konteks ini penggantian menteri sebenarnya. Ya, yang ada itu ke DPR sama kemudian nanti ke aspek-aspek yang terkait dengan peran dari aparat TNI dan juga polisi dalam hal ini gitu. Itu saya kira Kang Ponsen. Ya, nyambung yang tadi Ustaz. Tentang masalah
antara korelasi antara reshuffle dengan kerusuhan. Ya. Ini apakah relasinya kuat atau bagaimana, Ustaz? Ya, kalau saya lihat sebenarnya pasti ada korelasinya ya, karena itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa presiden ya kalau kita coba pahami itu berusaha untuk menjawab gitu ya, tuntutan daripada apa yang kemudian terjadi hari ini, begitu ya. Misalnya contoh ketika kita bicara tentang tunjangan, begitu kan, tunjangan itu kan yang diberikan kepada DPR yang gila-gilaan kalau menurut saya. Ini belum selesai sebenarnya untuk tunjangan ini, Kang Ponsen, karena itu baru di level DPR, ya. Yang kemarin contoh yang membuat publik marah itu kan 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Betul. Saya pernah katakan kan bahwa seolah-olah mereka nggak punya rumah gitu. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua sekarang yang lagi rame itu sebenarnya DPRD justru. Ya, DPRD itu tunjangan bahkan ada lebih besar lagi, ada yang lebih dari 70 juta per bulan. Cuman belum dikritisi itu. Nah, itu mungkin tahap berikutnya lah begitu kira-kira. Nah, kembali ke persoalan tadi, penetapan itu semua kan sebenarnya tidak lepas dari kewenangan eksekutif dalam hal ini. Jadi bukan dalam konteks DPR menaikkan sendiri, tidak, tapi sebenarnya mereka tentu ada deal di situ sehingga kemudian akhirnya penetapan secara hukumnya itu tetap oleh pemerintah. Makanya kan salah satu tuntutannya kan tadi hapus tunjangan tersebut, dan itu oleh DPR ya langsung direspon. Nah, itu kan nanti ujungnya kan di Menteri Keuangan gitu ya, untuk menetapkan bahwa nanti anggaran yang diberikan untuk DPR itu pasti akan berpengaruh. Betul, gitu kan. Cuman kan orang mengatakan begitu dipenuhi ternyata masih gede. Gitu. Kurang gitu. Jadi artinya apa sebenarnya tentu ada tarik ulur di situ. Artinya begini, bahwa ketika ada penggantian ya sejumlah menteri tadi itu memang momennya ini tepat kalau menurut saya gitu ya, dalam konteks menjawab, paling tidak itu mengesankan bahwa kalau dari sisi pencitraan presiden punya respon ya terhadap itu. Tapi, tapinya ini saya katakan di beberapa media kemarin itu bahwa ini itu tetap tidak bisa dilepaskan dengan sikap yang reaktif dan parsial. Reaktif itu maksudnya bahwa karena ada tekanan dari luar tadi, yaitu situasi politik yang cepat berubah di akhir Agustus tadi itu, dan yang kedua itu adalah terkait dengan bagaimana tadi upaya untuk menyelesaikan masalah itu masih belum mencakup berbagai hal sehingga sifatnya parsial gitu. Misalnya contoh tadi itu ketika Menteri Olahraga itu juga dicopot, pertanyaannya sebenarnya ada apa dengan tuntutan yang kemudian diberikan, karena kan itu mungkin apakah itu memang ada penilaian tertentu, atau kemudian misalnya Menteri Koperasi yang mungkin banyak disebut oleh pihak itu, disebut-sebut namanya ya di pengadilan karena terkait dengan kasus istilahnya suap ya, yang terkait dengan masalah judol misalnya begitu. Nah, itu kan sebenarnya tidak langsung terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di Agustus akhir itu gitu ya. Tetapi ternyata itu didahulukan justru ya dalam konteks reshuffle tadi itu. Nah, memang yang menjadi rame itu adalah dua. Satu yang Menteri Keuangan, tadi Kang Ponsen sudah sebutkan tadi itu menjawab kesulitan-kesulitan masyarakat selama ini bahwa kita terbebani dengan beragam macam pajak begitu ya, dan satu sisi pemerintah menganakmaskan para pengusaha gitu ya, ada tax holiday segala macam, sementara rakyat yang sudah dalam keadaan ekonomi sempit ya, kita malah malah dibebani lebih banyak lagi begitu. Jadi kalau konteksnya mengganti Menteri Keuangan itu mungkin bisa difahami ya yang ada di situ. Yang kedua itu ketika konteksnya ke Menko Polkam, ya dulu Menko Polhukam ya, sekarang jadi Menko Polkam ya, politik dan keamanan, itu banyak pihak yang memang meyakini bahwa itu adalah karena ketidakmampuan atau gagap menghadapi satu kondisi yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari Menko Polkam tadi itu, karena di bawahnya kan ada BIN, ada kemudian TNI, ada kemudian juga Menteri Pertahanan, ada Polri dan seterusnya, kok bisa bahasanya mungkin tadi kecolongan gitu ya dalam konteks ini, sehingga akhirnya malah menimbulkan tadi korban tewas saja itu sudah
10 orang ya yang ada di situ, yang tadi luka-luka juga banyak, yang ditahan kemarin ya, data terakhir itu 5.444, yang sudah dilepas itu ada sekitar 4.800, maksudnya yang dianggap tidak ada kaitan dengan proses hukum, tapi yang sekarang kita bisa lihat ada semacam mungkin penyisiran gitu kelihatannya begitu. Siap. Saya kira itu, Kang Ponsen. Ya baik, analisa. Jadi biasanya kalau di dalam perpolitikan itu ketika ada reshuffle itu ada hitung-hitungan politik. Ya. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, terutama partai-partai ini nanti. Nah, jangan dijawab Ustaz. Kita keep dulu, kita langsung di segmen yang kedua. Baik pemirsa, Royah TV ngaji ngerti ngaji, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Rian, ternyata korelasinya lumayan. Bahwa ini ada sifat yang bisa dibilang sifat reaktif dari seorang presiden saat terjadinya kerusuhan di bulan Agustus kelam tempo lalu. Dan apakah nanti ini juga ada hitung-hitungan politiknya? Seperti apa hitung-hitungan politiknya? Siapa yang diuntungkan di sini? Apakah mana partai-partai yang akan diuntungkan oleh Prabowo dalam reshuffle ini? Dan juga siapa nih orang-orang yang dirugikan dengan adanya reshuffle ini? Oleh karena itu pemirsa, kita akan bahas di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini masih membahas tentang Royah TV di special interview, masih membahas tentang ada apa dengan reshuffle kabinet. Baik pemirsa, tadi sudah kita bahas di segmen yang pertama, ya tentang korelasi antara reshuffle dengan kejadian Agustus kelam. Nah sekarang kita akan bicara tentang hitung-hitungan politik. Ya, kalau orang politik bisa hitung-hitungan politik. Bagaimana Ustaz? Ya. Orang politik itu selalu ngitung nih. Jangan sampai dia rugi, jangan sampai. Nah, ini gimana? Kalau kita lihat kan ini ada 5 menteri tuh. Ya, kalau dilihat dari background itu sebenarnya menarik gitu. Menariknya itu begini. Ada 2 menteri misalnya, katakanlah Menko Polkam tadi itu. Itu diyakini orang ya selama ini itu ya itu dekat dengan kelompok yang afiliasinya itu sekarang ada di luar ya, yaitu PDIP begitu ya. Kemudian yang kedua juga Menteri Keuangan itu juga ada kedekatan ya dalam konteks ini untuk pribadinya ya Bu Sri Mulyani, kalau tadi Pak BG itu lebih dekat juga sebenarnya dengan PDIP pada titik tertentu dia gitu ya. Kemudian Menteri Koperasi ya itu kita tahu dia bagian dari rezim lama gitu ya, karena dia sebelumnya kan Menteri Kominfo ya Pak Budi Ari itu. Kemudian Dito itu juga sama, Menteri Olahraga. Kemudian satu lagi itu adalah yang terkait dengan, nah ini yang lebih ramai kemarin itu ya, Menteri urusan terkait dengan migran ya Abdul Qadir Kading itu juga bagian dari apa yang disebut dengan rezim lama Pak Jokowi. Jadi hitung-hitungan sederhana itu begini Kang Ponsen, ada indikasi kuat kelihatannya dengan 2 orang yang pertama Menko dan Menkeu itu kelihatannya Prabowo ada semacam upaya untuk mengambil jarak. Gitu dengan PDIP gitu ya pada satu sisi ya, kalau kita lihat dari karena ini kan dikeluarkan nih, jadi dulu orang mengatakan bahwa BG itu tidak ada kaitannya dengan PDIP, padahal sebenarnya kan dia sudah menjadi pengetahuan umum. Saya tidak mengatakan rahasia umum ya, mengatakan pengetahuan umum gitu ya. Karena dia dulu ajudannya Bu Mega sampai kemudian menapaki karirnya yang ada di situ. Sri Mulyani juga sama pada titik tertentu, meskipun dia mungkin lebih dikategorikan sebagai katakanlah profesional. Nah, yang kedua dari menteri yang tadi yang lama ini sebenarnya kita bisa melihat ada semacam, kalau ditambah yang 3 tadi itu ada yang istilahnya merupakan bagian dari rezim lama. Karena ini kan sebenarnya rombongan semua nih. Mulai dari BG dulu adalah
ketua atau kepala BIN, ya Bu Sri Mulyani juga sama, tetap dulu Menteri Keuangan. Kemudian Dito itu juga bagian dari rombongan lama. Ari itu juga sama, Budi Ari, kemudian juga Dito tadi itu. Nah ini artinya apa? Ada semacam upaya ya yang bisa kita baca untuk mengambil jarak pada tahap berikutnya dengan apa yang kita sebut dengan rezim lama atau yang kita kenal dengan geng Solo, gitu. Okay. Jadi ini poin pentingnya menurut saya, gitu ya. Pada satu sisi ya, nanti tentu ada diskusi lah tentang masalah itu. Tapi coba kita lihat penggantinya sekarang, gitu ya. Betul. Nah penggantinya tadi Menko masih kosong, ya masih belum perlulah kita diskusikan kalau begitu. Tapi yang perlu kita diskusikan itu ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa kenapa ad interimnya ya dirangkapnya itu oleh kemudian Pak Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. Ya, banyak pihak yang mengatakan bahwa hari ini Prabowo itu membutuhkan orang dalam konteks Polkam tadi itu untuk memastikan keadaan yang terjadi pada akhir Agustus tadi itu benar-benar bisa dikendalikan, gitu. Karena kita tahu Pak Syafri Samsudin dulu kan tahun 98 itu kan dia Pangdam Jaya. Ya, itu kan juga bersama dengan para tentara pada saat itu ya relatif beliau punya pengalaman lah untuk kemudian tadi mengendalikan situasi. Nah, penggantinya dari Sri Mulyani ini ya Pak Purbaya Yudi Sadewa ini menarik menariknya karena banyak pihak yang mengkaitkan dia dengan juga rezim lama, yaitu tokoh yang seolah-olah mungkin tidak ada yang lebih daripada dia waktu itu, ya menteri segala urusan, ya Pak Luhut, ya karena dia ada di lingkaran Pak Luhut mulai dari KSP sampai kemudian Marves yang ada di situ, gitu. Sementara pengganti dari menteri yang lain, misalnya Budi Ari tadi, Menteri Koperasi, kita tahu sekarang Prabowo sedang membuat program yang terkait dengan Koperasi Merah Putih. Itu di 85.000 kalau nggak salah titik ya yang ada di situ. Nah, penggantinya siapa? Wakil Menteri Koperasi itu Ferry Yuliantono, itu adalah kader Gerindra. Jadi ini sebenarnya memperkuat ya posisi Pak Prabowo kalau dari hitung-hitungan politiknya di situ. Betul. Kemudian yang Menteri perlindungan migran itu digantinya oleh Golkar, gitu kan? Ya, kemudian yang olahraga itu belum. Nah, yang menarik itu sebenarnya ada meningkat yang dari reshuffle ini, peningkatan Kang Ponsen, yaitu peningkatan dari Badan Penyelenggara Haji, ya itu sekarang jadi Kementerian Haji dan Umroh. Nah, itu juga pimpinannya atau menteri yang baru sekarang dan wakil menterinya dua-duanya orang Gerindra. Jadi kalau kita baca dari sisi ini sebenarnya memang ada dua poin. Satu sisi dia mengambil jarak baik dengan PDIP maupun juga kemudian dengan kelompok lama yang kita kenal tadi dengan geng Solo, begitu ya. Tapi pada sisi yang lain dia juga kemudian sedang memperkuat bagian-bagian yang tadi dia harus amankan. Misalnya kayak Koperasi Merah Putih itu kan kalau yang megang itu kader Gerindra, tentu ada semacam harapan bahwa uang yang nanti digelontorkan ke sana itu benar-benar bisa diamankan atau tidak, gitu kan? Yang jumlahnya sangat besar itu nanti yang ada di situ, gitu ya. Sementara tadi dari aspek Polkam, ya keberadaan Pak Syafri Samsudin ini sejauh ini memang untuk memastikan ya bahwa keadaan yang dipicu karena Agustus tadi itu benar-benar bisa kemudian dikendalikan sedemikian rupa. Karena salah satu yang menarik itu dalam situasi yang seperti itu kan Prabowo kemarin sempat untuk kemudian kurang lebih sekitar 8 jam itu ke Cina. Cina, betul. Itu saya lihat ini sebenarnya ya mungkin orang bisa mengatakan sensi atau tidak begitu ya, tapi yang menarik itu sebenarnya adalah bahwa dia cukup percaya diri untuk pergi walaupun hanya 8 jam terus kemudian balik lagi, gitu ya. Dan itu ternyata tidak jauh-jauh ujungnya adalah ternyata mencari investasi. Gitu dalam situasi itu. Saya pernah bahas ini bahwa selama konteks kepergian Pak Prabowo 8 jam itu ke Cina itu ya dalam rangka undangan Xi Jinping itu memang dalam rangka mencari apa yang disebut dengan
pembiayaan untuk mega proyek ini nantinya, Kang Jawan Ponsen, ya ya. giant seawall Seawall. yang apa namanya katanya itu sampai hitungannya 1.297 triliun ya, sepanjang nanti 700 kilometer. Dan yang kedua ya itu adalah mencari ya apa namanya pembiayaan untuk kereta cepat. Ya ini WUS jilid 2 ini nanti. Yang Jakarta Surabaya, padahal Jakarta Bandung saja sudah mau apa namanya megap-megap ini ya. Kerugiannya. Jadi maksud saya ingin cerita ini untuk menggambarkan gitu ya. Pada beberapa sisi ini itu kita nanti akan bertemu Kang Ponsen dengan ini kan bulan ke-11 dari pemerintahannya Pak Prabowo tahun pertama ya. Artinya begini, bahwa sebenarnya capaian yang terjadi tadi dengan kerikil tajamnya tadi itu di Agustus kemarin ini sampai hari ini kita sudah bisa mulai membaca gitu ya. 1 tahun nanti ini, 1 bulan lagi ya, Oktober, itu kira-kira dengan apa yang sudah terjadi dan kemudian apa yang sudah diupayakan sampai pada titik reshuffle ini, kira-kira itu nanti akan menjawab tahun berikutnya atau 4 tahun ke depan atau tidak. Atau banyak pihak yang yakin Kang Ponsen bahwa akan ada reshuffle jilid berikutnya. Gitu. Artinya begini, apakah itu nanti akan terjadi atau tidak, itu nanti tentu akan menjadi catatan bagi kita. Karena jangan lupa bahwa ada hal yang lebih krusial, ada rumor yang juga penting untuk diperhatikan oleh publik gitu ya, bahwa ada pihak yang kemudian justru mengatakan bahwa dari satu sumber ya bahwa ada yang tidak menghendaki dia untuk kemudian utuh sampai 5 tahun. Nah, itu artinya berarti kalau ini tahun pertama kan berarti masuk tahun kedua nih. Nah, orang makin kan, bener gak ini 2 tahun? Gitu. Atau kemudian itu ya hanya sekedar rumor saja. Tapi kalau melihat tadi berbagai konstelasi dan juga berbagai kondisi yang ada, jangan lupa bahwa wakil presiden ya itu adalah orang yang bagian daripada rezim lama atau kepanjangan dari rezim lama. Kita tahu Gibran itu tidak mungkin tidak, itu pasti akan kemudian mencerminkan kepentingan Jokowi. Betul. Yang sebagian dikatakan sebenarnya kabinet ini pun itu adalah kabinetnya Jokowi 3 periode. Artinya begini, tantangannya Pak Prabowo kalau dia ingin kemudian menunjukkan independensinya, dia harus bisa kemudian memberikan pesan kepada publik gitu. Apakah dia memang terbelenggu ya, atau kemudian dia bisa benar-benar mandiri dan karena itu nanti akan bisa memenuhi janji-janjinya begitu ya. Kalau itu tidak, ya publik mungkin akan menilai reshuffle ini sekali lagi sebenarnya hanya tadi yang bahasa saya hanya sekedar reaktif atau kemudian parsial, atau pada titik tertentu saya sering menyebutnya sebagai ini hanya sekedar sirkulasi elit, hanya gantian aja, lo kemarin sudah sekarang gua gitu. Gitu kira-kira begitu gitu kan. Kalau itu yang terjadi ya sebenarnya siapa yang kalau hitung-hitungan terakhir nanti pertanyaannya pasti akan mengarah gini, siapa yang dirugikan? Ya jelas rakyat, masyarakat. Masyarakat udah jelas 10 meninggal kemarin dengan Agustus ini. Artinya perilaku-perilaku yang tidak lepas dari tadi berbagai tadi dinamika atau tadi bahkan kompetisi, bahkan pertarungan antar elit ini pada akhirnya nanti sebenarnya menggambarkan mereka berpihak kepada masyarakat atau tidak. Nah, masyarakat perlu tahu itu agar kemudian nanti mereka tidak senantiasa kalau dalam bahasa saya dibohongi begitu kan oleh elit-elitnya begitu. Tapi citranya merakyat gitu ya. Ya contoh sederhana DPR aja. Begitu DPR dalam keadaan yang nanti kampanye kan mereka kan pasti tidak ada yang tidak membutuhkan suara rakyat. Begitu sekarang ya sudah masing-masing kan, bahkan sejahtera pun cukup diwakili kan begitu. dengan tujuan yang seabrek-abrek yang seperti itu gitu. Jadi saya kira di sini peran masyarakat rakyat dalam konteks mengawasi ya, melakukan kontrol ini menurut saya pasca reshuffle maupun pasca Agustus Kelabu kemarin ini menjadi sangat lebih penting lagi gitu, agar jangan sampai nanti menjadi seolah-olah hanya sekedar angin lalu saja begitu kan, tapi toh tetap jadi korban kan gitu loh. Itu yang harus kita cegah agar tidak terjadi. Siap. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, bicara tentang hitung-hitungan, lalu juga siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, ini
terjadi dalam khasanah demokrasi atau sistem yang demokrasi, sistem yang menerapkan demokrasi. Bagaimana dengan sistem Islam? Apakah dalam sistem Islam juga ada reshuffle ataukah bagaimana sih strukturnya? Apakah ada para menteri? Apakah menterinya mirip seperti menteri yang sekarang? Nah, oke, Ustaz, kita akan bahas di segmen yang ketiga. Menarik sekali, Ustaz. Baik, pemirsa Royah TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Rian tentang reshuffle yang hitung-hitungannya luar biasa ya. Ternyata deal-dealnya, aduh ya. Di antara mereka, di antara elit-elit itu ada ternyata deal-dealnya dan ternyata tetaplah kita rakyat yang akan dirugikan dengan deal-deal seperti itu. Ibarat seperti gajah bertarung, ternyata yang rusak adalah yang kecil. Ya, baik pemirsa, kita akan bahas tentang bagaimana sistem dalam Islam, struktur dalam Islam. Apakah seorang khalifah atau kepala negara boleh melakukan reshuffle terhadap kabinetnya? Seperti apa sih gambarannya? Kita akan bahas di segmen yang ketiga. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV, ngaji, ngati, ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Hari ini di spesial interview Royah TV masih membahas tentang ada apa dengan reshuffle kabinet. Tadi di segmen pertama dan kedua, Ustadz Rian sudah membahas kepada kita semua bagaimana sebuah sistem yang dijalankan dengan menggunakan sistem demokrasi, melakukan berbagai kepentingannya, melakukan reshuffle kabinet, tapi dengan hitung-hitungan yang kita clear. Apa itu? Yaitu untuk kepentingan mereka. Bagaimana dengan rakyat? Wah, mereka mungkin juga bisa jadi tidak terlalu diperdulikan. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana dalam sistem Islam. Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih itu tentunya punya struktur, punya bangunan tersendiri dengan pemerintahannya. Kita akan bahas bersama dengan Ustadz Muhammad Rian. Ustadz, bagaimana dengan Islam tentang apakah Islam juga punya kabinet yang bisa diubah-ubah oleh seorang khalifah? Apakah khalifah juga memikirkan tentang hitung-hitungan politik? Kalau ada hitungan politiknya ya. Nah, terus juga apa yang membuat misalkan khalifah harus mengganti seorang apakah ada menteri atau pembantunya atau bagaimana? Ya, kalau dalam sistem Islam, Kang Wonsen, bahwa kita sebenarnya punya pengalaman yang jauh luar biasa. Kenapa? Karena itu sudah lebih dari, tadi saya katakan 1.400 tahun. Prakteknya sebenarnya sudah dimulai dan tentu basis hukumnya, istilahnya landasannya secara hukum, ya hukum Islam tentu dalam konteks ini, itu ya tentu aja ada gitu ya. Karena Rasul sudah mempraktekkan itu, begitu ya, kemudian diikuti nanti dengan para khalifah gitu ya, dan juga kemudian nanti dilanjutkan pada fase-fase berikutnya. Jadi kalau kita lihat ini dulu ya, perjalanan proses ketatanegaraan ya di dalam Islam itu mungkin kita ini sekilas dulu ya. Poin pertamanya adalah bahwa Rasul SAW itu mempraktekkan sebuah praktika bernegara yang luar biasa dengan konstitusi yang pertama yang kalau dalam bahasa sekarang begitu ya, yang disebut dengan Misakul Madinah itu, yang kemudian akhirnya membuat satu tata negara gitu ya, kalau saya sering sebut itu yang begitu modern untuk ukuran sekarang begitu. Kemudian dilanjutkan oleh kekhilafahan yang dipimpin oleh para sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin. Di situ ada Abu Bakar Siddiq, ya, ada kemudian Umar bin Khattab, ya, ada kemudian Utsman bin Affan, ada juga Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian setelah itu fase berikutnya adalah kita masuk ke kekhilafahan Umayyah pada saat itu, kemudian kekhilafahan Abbasiyah, dan akhirnya nanti paling ujung terakhir ya nanti di 1924 itu berakhir, yaitu ketika fase kekhilafahan Utsmaniyah ya yang ada di situ. Nah, kalau kita simpulkan ya, kita kaji kemudian dari fase-fase besar ini ya, kita bisa mendapatkan bahwa yang kedua ini poinnya adalah bahwa Islam itu ternyata memiliki sistem pemerintahan yang lengkap ya. Tetapi unik gitu. Kenapa lengkap? Karena ya dia
dihadirkan, struktur itu kan menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Begitu ya. Sementara kemudian unik itu karena memang lahir dari satu cara pandang atau paradigma yang memang berbeda dengan demokrasi. Kalau demokrasi, klaim apa yang disebut dengan dari, oleh, dan untuk rakyat, gitu ya, itu kan ternyata faktanya tidak. Faktanya yang berkuasa itu adalah para kapitalis. Ya, saya sering sebutnya yang berkuasa justru segelintir orang yang punya duit, yang punya cuan, yang punya uang. Gitu ya. Beda ya, tidak uang. Ya itu ya. Jadi 11, 12 dan 13. Gitu kan yang ada di situ. Artinya apa? Artinya dia kemudian rentan dengan berbagai apa yang disebut dengan tadi praktek-praktek transaksional. Sementara kalau kemudian kita bandingkan dengan sistem pemerintahan Islam, ini tentu sekilas saja ya. Karena tentu di kesempatan ini kita hanya singgung itu sedikit. Betul. Yaitu bahwa sistem Islam itu ditegakkan pertama atas dasar akidah Islam. Jadi berbeda dengan demokrasi tadi itu. Nah, sehingga dari aspek asas ini ya fundamental itu tentu saja nanti akan melahirkan perbedaan. Kalau di sini demokrasi itu asasnya tadi sekulerisme gitu ya. Paham yang memisahkan agama ya dari kehidupan, maka agama menjadi tidak penting kecuali hanya untuk urusan pribadi, itu pun juga seadanya kadang-kadang. Sementara kalau dalam konteks Islam semua ya itu harus berbasiskan kepada akidah Islam, ya tauhid itu sendiri. Gitu ya. Artinya apa? Aturan-aturan yang ada di dalam pemerintahan Islam itu mencerminkan semuanya terkait dengan apa yang kemudian menjadi ketentuan-ketentuan Islam. Maka yang ketiga, kalau kemudian kita kan kira-kira sentrumnya itu satu adalah ada khalifah, Kang Ponsen, yang nanti dia memang diangkat ya kalau bahasa fikihnya itu kemudian adalah dibaiat ya untuk menjalankan Al-Qur'an dan Sunnah tadi. Asasnya Islam atau akidah tadi itu ya tentu dia harus menjalankan seluruh syariat Islam secara total. Begitu ya. Kemudian di situ nanti dia akan memiliki orang-orang yang membantu ya dalam praktika dan juga nanti dari segi dasar hukumnya gitu. Itu ada yang nanti disebut sebagai muawin ya tafwid gitu ya. Mungkin secara sederhana itu orang yang ditugaskan oleh khalifah untuk membantu gitu ya. Tetapi tidak sama nanti dengan menteri gitu kan. Nah, ini yang disebut unik tadi itu. Dia bisa kemudian dipilih oleh khalifah beberapa orang untuk kemudian ditugaskan dengan tugas-tugas tertentu. Jadi tidak mesti hanya satu wapres kalau bahasa sekarang ya yang ada di situ. Nah, kemudian yang kedua ada yang yang ketiga itu ada yang disebut dengan muawin ya tafwid. Tanfid. Ya, kalau tadi tafwid, ini tanfid. Itu berkaitan dengan membantu khalifah masalah administratif ya. Dia menghubungkan khalifah dengan rakyatnya melalui berbagai nanti tadi komunikasi begitu, atau rakyat kalau ingin berkomunikasi dengan khalifah juga kemudian dia bisa melakukan atau melalui tadi muawin tanfid ya tadi yang ada di situ. Nah, ini yang terkait dengan khalifah dengan aspek-aspek yang strategis maupun yang tadi administratif. Nah, yang sifatnya praktis di bawah khalifah itu nanti kemudian ada orang-orang yang memang dia ditunjuk ya untuk membantu khalifah ya secara langsung ya dalam konteks itu ada departemen kalau bahasa sekarang itu. Di situ ada yang disebut nanti dengan departemen yang terkait nanti dengan persoalan perang gitu ya. Ya, kita kenal itu dengan nama Amirul Jihad gitu. Jangan lupa Trump hari ini itu kemudian mengubah ya nama departemen pertahanannya, Pentagonnya itu dengan departemen perang. Gitu. Jadi dari DOD itu Defense Department of Defense ya, Departemen Pertahanan menjadi DOW gitu ya. Jadi Department of War gitu ya. Jadi menterinya menteri perang itu. Nah, itu sebenarnya saya menduga itu meniru Islam itu. Ya, karena Islam lebih dahulu kan dalam konteks itu gitu kan. Karena istilah itu sebenarnya diambil oleh George Washington sekitar awal-awal pemerintahannya itu dan kemudian diubah. Islam sudah lebih dahulu. Amirul Jihad itu posisinya memang dalam rangka untuk kemudian menyiapkan semua hal yang terkait dengan politik luar negeri Islam, yaitu dakwah
dan jihad. Jihad kita tahu itu adalah perang untuk melawan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan agama Allah, begitu kan. Jadi bukan sekedar perang atau sekarang di framing dengan jihad itu seolah-olah terorisme. Maka saya juga tegaskan bahwa jihad itu bukan terorisme dan terorisme itu bukan jihad. Begitu ya. Nah, ini departemen ini banyak yang mengurus nanti tadi ada kemudian Amirul Jihad, kemudian nanti ada urusan yang berkaitan dengan luar negeri, ada urusan dalam negeri nanti ya seperti yang kita kenal sekarang ada surtoh. Surtoh itu yang sekarang kita kenal dengan polisi. Ya kalau yang tadi terkait dengan Amirul Jihad itu nanti ada urusannya nanti dengan tentara ya yang ada di situ. Kemudian ada yang terkait dengan kemaslahatan ini macam-macam. Ada kesehatan, ada kemudian nanti masalah pendidikan dan seterusnya. Nah, kemudian di situ juga ada Baitul Mal, begitu ya, yang nanti terkait dengan pusat kendali ya daripada pemasukan dan pengeluaran daripada negara khilafah itu. Nah, di lain-lain nanti ada beberapa yang sifatnya tambahan lah begitu kira-kira. Tapi saya ingin tunjukkan ini secara sekilas untuk menunjukkan bahwa Islam itu sudah pernah melakukan itu sejak zaman Rasul sampai kemudian khalifah setelahnya, dan kemudian ternyata itu sangat kontekstual dengan kondisi hari ini. Gitu. Misalnya contoh, ketika orang berbicara tentang Baitul Mal, nah, kita bicara sedikit ini tentang misalnya Menteri Keuangan. Hari ini karena sistem demokrasi dan kapitalisme itu, maka pendapatan APBN kita kan dominannya dari pajak. Betul. Gitu kan. Ya, sementara tambang yang jumlahnya begitu luar biasa, karena demokrasi lagi-lagi maka diserahkan kepada segelintir swasta atau bahkan kemudian asing begitu. Nah, dalam konteks Islam justru kemudian yang seperti itu kemudian nanti dibalik gitu logika berpikirnya itu, yaitu apa? Justru pemasukan ya utama daripada negara tadi itu nanti adalah dari tadi kepemilikan umum seperti tambang tadi itu yang akhirnya mampu untuk kemudian mesejahterakan, dan ini terbukti gitu ya untuk kemudian melakukan berbagai kondisi-kondisi yang terkait dengan pelayanan kepada publik. Nah, mungkin sekilas itu ya, tetapi saya ingin menjawab tadi langsung pertanyaannya, kalau begitu mungkin nggak ada reshuffle pada situasi seperti itu. Ya tentu saja ada, biasa itu. Makanya tadi saya katakan reshuffle itu biasa dalam konteks demokrasi maupun juga dalam Islam. Misalnya contoh tadi, ketika ada muawin yang kemudian dia memiliki satu istilahnya kinerja kalau bahasa kita sekarang, diamanahkan A misalnya, terus kemudian nanti kinerjanya seperti apa, dia berhak untuk kemudian melakukan evaluasi khalifah tadi, dan kalau memang dianggap tidak memadai ya tinggal diganti saja, begitu, tidak ada masalah gitu kan. Kepentingannya pun juga dalam konteks untuk melayani masyarakat tadi itu, gitu. Nah, sehingga dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa ada satu gambaran. Sebenarnya sekali lagi reshuffle itu sesuatu yang biasa, tetapi yang lebih penting itu bukan reshuffle-nya, tetapi apakah reshuffle itu nanti menjawab tugas daripada seorang pemimpin ya untuk melayani rakyatnya tadi itu secara maksimal. Kalau dalam bahasa Islam, apakah dengan ketika ada pembantu khalifah tadi itu diganti, itu akan meningkatkan kinerja dalam rangka melayani rakyat dengan hukum Islam. Nah, itu yang penting gitu. Sementara kalau dalam konteks demokrasi kan sebenarnya ini masih sangat jauh gitu. Apa hubungannya dengan tadi misalnya si A diganti dengan si B tadi itu, kita masih mempersoalkan apakah dia akan melakukan itu dengan hukum Islam. Contoh, Menteri Keuangan, apakah setelah dia diganti yang baru, pajak akan turun? Gitu kan. Artinya dalam konteks kapitalisme pasti tidak mungkin, karena ya ini sumber yang utama kan begitu. Ini kan sudah sangat diametral gitu. Jadi maksud saya ingin memberikan contoh, walaupun ini ringkas, untuk memberikan gambaran bahwa kita harus justru terdorong dalam situasi dan kondisi seperti ini untuk mempelajari Islam lebih jauh, agar kemudian nanti kita bisa menemukan tadi kata kuncinya dua. Satu itu lengkap dalam arti mencakup seluruh aspek fungsi pelayanan masyarakat. Yang kedua unik. Unik ini ada perbedaan-perbedaan yang tidak didapati nanti di dalam sistem demokrasi tadi itu. Nah, sayangnya umat Islam itu banyak yang kemudian tadi tidak mengenal atau malah kemudian menjadi fobi terhadap Islam. Nah, ini yang
penting tugas kita Royah TV maksudnya untuk kita memberikan edukasi walaupun tentu ya perlahan-lahan lah begitu kira-kira. Ya. Saya kira itu. Termasuk tadi Ustaz, tentang hitungan-hitungan politik itu mungkin di Islam tidak ada ya. Iya, saya kira hitungannya tadi tetap pada landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, dia harus memilih orang-orang dengan kemudian kapasitas pertama dia tentu orang-orang yang punya ketakwaan karena ini kata kuncinya. Kalau sekarang ini kan bukan ketakwaan tapi kedekatan. Gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah tentu skill. Ya, skill ini artinya kalau kita bicara ya kemampuan dia sesuai dengan bidangnya tadi itu yang kita kenal sekarang ini dengan meritokrasi itu sebenarnya dan keterampilan inilah yang nanti tentu akan bisa kemudian dinilai dari latar belakang, pendidikan dan seterusnya itu. Dan yang lebih penting juga sama dalam konteks ini Islam juga memberikan fasilitas kepada para tadi istilahnya orang-orang yang diminta untuk kemudian melayani tadi itu dengan layak begitu ya, tetapi tidak berlebihan seperti yang kemudian kita lihat dari ini yang serba banyak yang tidak jelas tadi itu. Baik. Oke, Ustaz. Terakhir bisa sampaikan tentang closing statement kepada para pemirsa tentang kondisi saat ini dan juga khususnya tentang Islam. Tabur Ustaz. Ya. Pertama, saya ingin menegaskan ulang bahwa apa yang terjadi dengan reshuffle kabinet kemarin ini adalah sesuatu yang harus dimaknai sebagai sesuatu yang tadi reaktif ya dan apa namanya sifatnya parsial gitu. Nah, kita akan bisa melihat apakah itu benar-benar efektif nanti mungkin ke depan gitu. Apakah memang mereka memiliki satu jawaban yang tepat dari tantangan-tantangan yang sekarang ada, khususnya pasca Agustus kelabu kemarin itu. Kemudian yang kedua, Islam itu sudah memberikan kepada kita gambaran ya tentang bagaimana kemudian tata kelola negara, termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana istilahnya itu melakukan reshuffle ya dalam konteks ya yang kemudian fungsinya adalah untuk kemudian melakukan upaya-upaya untuk tadi melayani masyarakat dengan ukuran-ukuran Islam. Dan ini yang menurut saya mendesak untuk kita kemudian nanti pelajari lebih detail sehingga nanti kita tidak akan terjebak terlalu ngarep terhadap reshuffle, tapi pokok utamanya yaitu asas yang kemudian dipakai di dalam mengatur kita bernegara dan bermasyarakat ini bukan dengan Islam, itu nanti sama saja jauh panggang ya dari api begitu kira-kira begitu. Nah, kita berharap insya Allah Islam itu yang kemudian nanti akan menjadi jawaban. Saya kira itu, Kang Punset. Baik, terima kasih Ustadz Rian. Pemirsa Royah TV, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Rian bahwa ketika Islam tidak diterapkan maka kondisi seperti ini akan kerap terjadi di tengah-tengah umat Islam. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita sama-sama menjalankan syariat Islam secara kafah. Kalau ini video sangat bermanfaat, silakan share. Ya, karena itu adalah bagian dari perjuangan kita sampai kita menjadi orang-orang yang turut dalam barisan perjuangan menuju Islam kafah dalam naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Oleh karena itu pemirsa, mari kita sampaikan video ini kepada saudara-saudara kita sehingga ini mengedukasi mereka, kita pun turut ada di dalamnya. Saya, Ponse Sido Prawito, bersama dengan kerabat kerja Royah TV, mohon undur diri. Ustadz Diat, terima kasih. Terima kasih. Ya, jazakumullah khair. Ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.